Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanal milkan wa tanbal jibil qurab wa tuqladil awaj wa tumalkan usul hawati wa yustasqal kaman karimi wa ala nasabi bi kulamatum wa nasabi kulli ma'ruf lakan amma ba'd jamaah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Mengingat Isra Mi'raj. Malam hari ini kita lagi mengadakan pengingat Isra Mi'raj. Dengerin. Kalau Maulid tanda cinta, kalau Isra Mi'raj tanda iman. Kalau hijrah kan ada 3 peringatan dalam Islam. Ada, dengerin, hari raya Idul Adha itu ketakwaan, takwa. Makanya kalau Idul Fitri semua datang, wanita halangan pergi lebaran, anak bayi bawa semua, karena lagi diperlihatkan oleh Allah, didoakan oleh malaikat sepanjang jalan. Idul Adha disiarkan. Disiarkan. Kalau Maulid kecintaan, kalau Isra Mi'raj keimanan. Tidak ada yang percaya Isra Mi'raj. Waktu Nabi datang, orang kafir berkata, tidak mungkin. Tapi Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena mempercayai Isra Mi'raj. Semoga kita bertambah keimanan kita semua. Amin. Isra Mi'raj peristiwa yang sangat dahsyat. Logika nggak masuk, tapi keimanan yang masuk. Kenapa? Karena subhanallazi asra bihabbihi lailan 3 sekali lagi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ini saja saya bahas. Kalau mau dibahas sampai subuh,
gede. Rumah saya 2,5 jam. Habis itu jam 3 harus ke kantor lagi. Karena jam 4 harus ada di kantor. Karena lainnya jam 5 subuh. Jamaah, dengerin, dengerin, dengerin. Maha suci Allah. Allah disucikan. Kenapa Allah disucikan? Karena banyaknya pemberitaan bahwa Allah ini, Allah itu, Allah. Jadi disucikan Allah dari segala macam tuduhan. Kalau sesuatu yang takjub, masya Allah. Tapi sesuatu yang bencana, subhanallah. Sesuatu yang jadi fitnah, subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi tidak jalan, tapi Nabi diperjalankan. Maaf, saya mau nanya, berapa kendaraan Isra Mi'raj? Ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? Berapa? Maaf, kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Kendaraan Isra Mi'raj ada 3. 1, kendaraan yang digunakan di Isra. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buruk. Kendaraan buruk hanya dipakai di Isra. Mi'raj beda lagi kendaraannya. Ini cara para ceramahkan, biar saya ceramahkan. Isra menggunakan kendaraan buruk. Apa itu buruk? Buruk itu kendaraan cahaya. Bentukannya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Pakai sayap. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melewati 5 titik. Mekah, Yasrib, Madinah, Mesir, Gunung Tursina, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa titik? Pakai uraknya diikat di sini. Kemudian Nabi naik lagi kendaraan kedua, bukan urak dipakai. Mi'raj. Berapa titik? Mekah, Yasrib, Madinah. Kenapa kita mampir di sini? 1 rakaat. Di sini nanti engkau akan tinggal. Namanya Madinah.
Palestina, Mesir. Kenapa di sini? Di sinilah Nabi Musa menerima wahyu. Ini tempat Nabi Isa dilahirkan, Bethlehem. Ini Masjidil Aqsa. Coba itu berapa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Coba diulang. Sekali lagi. Lalu Nabi ikat uratnya. Maaf, panitia Isra Mi'raj ada 3. Kedua panitia malaikat Jibril, sekaligus sesi penjemputan. Tapi tadi malaikat Jibrilnya nyasar. Dia jemput saya di tol, nggak ketemu. Yang kedua, malaikat Mikail, seksi perlengkapan yang nyiapin persiapan. Nih, Bapak, siapa semua di rumahnya? Saya itu tadi baru aja sudah makan di mobil, nggak bisa masuk lagi. Saya itu jarang makan di acara. Saya itu membungkus. Malaikat yang ketiga, malaikat maut, seksi keamanan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Malamnya dibagi 3. Ada berapa malam? Berapa jam? 12 jam. 12 jam. 12 kali 3 4 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 7, 2, 3 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. 4 jam. Gunakan bermasyarakat. Jadi acara itu tidak boleh lebih dari jam 10. Jam untuk bermasyarakat 4 jam. Jam 10 sampai jam 2, 11, 12, 1, 2. Haknya tubuh untuk tidur. Jam 2 sampai jam 6. 3, 4, 5, 6. Gunakan bermunajat sama Allah. Nabi Isra Mi'raj di waktu sepertiga malam yang ketiga. Berarti jam berapa itu? Jam 2. Jadi Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Harusnya ini acara jam 2 subuh. Tapi saya yakin tidak ada yang datang. Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Jam 2. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Berarti jam 4. Berarti Isra Mi'raj dijalankan Nabi berapa jam? Cuma 2 jam. Sementara jarak antara Mekah ke Palestina itu 6 bulan perjalanan. Maka ada orang kaget. "Hah? Kemarin kamu datang dari Palestina?" "Ah, maksudnya?" Tapi karena kendaraannya lebih kendaraan kilat,
balik. Jadi pernikahannya cuma 20 kali. Karena waktu dari Mekah ke Madinah banyak Mekah lagi. Karena saya harus menjalankan 2 tugas. Nah, di Gunung Tursina, hotel saya dekat situ. Pas buka jendela, keluar jalan-jalan subuh, udah lihat Gunung Tursina. Bethlehem, tempat kita oleh-oleh. Kita boleh oleh-oleh di situ. Masjidil Aqsa, wah, itu kayak komplek. Ada bembok, kita masuk ke dalam, ada tentara Israel jagain. Semua diperiksa, saya tidak diperiksa. Tidak mungkin dicurigai orang Palestina kecil. Udah kecil, pendek, pesek lagi. Tidak mungkin orang Palestina lolos. Udah mulai. Kalau saya jamaah, saya sempat lihat di mana diikatnya burak itu. Disinilah tempat burak itu diikat. Lalu Nabi naik kendaraan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naik. Kalau Isra dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. 7 langit dilewati, bukan burak dipakai. Kalau burak kan gini tadi. Kalau Mi'raj bukan burak, karena naik. Nabi pakai kendaraan kedua. Mau tahu kendaraannya? Kendaraannya namanya Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Tangga. Jadi Nabi naik tangga. Dan Nabi bukan kakinya naik tangga begini. Nabi kan diperjalankan. Bukan Nabi jalan, Nabi diperjalankan. Nabi naik tangga, tangga itu yang naik. Pernah lihat tangga naik? Eskalator. Timur. Namanya eskalator. Dulu Tidak ada. gak ada orang bisa ceramahkan ini. Mana ada tangga naik. Ini dulu gak ada percaya. Di mana ada kendaraan super cepat. Sekarang ada pesawat. Begitu pada barangnya. Kendaraan sabuk kenyamanan. Tangga, mana mungkin ada tangga jalan naik. Sekarang sudah ada di mall. Seperti lebih canggih. Ada 7 anak tangga. Loh. Ini aja deh. 1, 2, 3. Ada penceramah begini. Ada, iya ada.
Adam. Lahir kedua Nabi Nuh. Lahir ketiga Nabi Yusuf. Lahir keempat Nabi Isa. Lahir kelima Nabi Sulaiman. Lahir kelima, lahir keenam Nabi Musa. Lahir ketujuh Nabi Ibrahim. Berapa lagi? Berarti pelajari 7 ilmu. Berapa ilmu? Lahir pertama Nabi apa? Lahir kedua Nuh. Lahir ketiga Yusuf. Lahir keempat Nabi Isa. Lahir kelima Sulaiman. Lahir keenam Nabi Musa. Lahir ketujuh pelajari 7 ilmu. Di handphone di WA group, di note. Maaf tadi saya lagi konsentrasi bikin materi syuting tadi. Di handphone itu tadi untuk syuting langsung. Dan alhamdulillah tadi pas santunan selesai juga. Jamaah, kita ulangi ceramahnya. Lahir pertama Nabi siapa? Apa ilmu Nabi Adam? Kita diajarkan kedahulu nenek. Nabi Adam siapa itu? Nenek moyang kita. Maka pelajari ilmu nenek, ilmu keluarga. Kalau mau anaknya pintar, belajar dulu sama nenek. Cucu yang tinggal sama nenek pasti pintar. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Nenek itu tidak pernah berhenti ngoceh. Siapa cucu tinggal sama nenek pasti rajin sholat. Kalau orang tuanya, tapi kalau nenek tidak, ambil cucunya dibawa ke masjid. Itu lagi. Siapa cucu tinggal sama nenek, jarang masuk rumah sakit, tidak pernah sakit. Karena nenek punya obat segala penyakit. Namanya bawang merah. Putih. Minyak goreng digosok. Betul? Makanya jangan halangi anak saya liburan mana. Ini neneknya. Saya tawarin umroh. Nanti apa? Sudah, nanti udah mau liburan ke nenek dulu. Kalau mau umroh sama abang. Jamaah. Langit kedua. Apa ilmunya Nabi Nuh? Bikin perahu. Berarti belajarlah keterampilan. 2, 3. Keterampilan. Anak harus punya skill. Nanti bapak itu dia cari jabatannya, padahal ada di atas kepalanya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Ajarkan anak kita ilmu Nabi Yusuf. Apa intinya Nabi Yusuf? Ini dari terakhir pendek, itu memang takdir.
bendaharawan Mesir. Ini tadi dari Basnas ya. Padahal cuma uang 2000. Tapi karena ahli ekonomi yang kurang, bendaharawan dikumpulin, itulah Nabi Yusuf. Al-Tasrif keuangan. Lahir keempat Nabi Isa. Apa yang punya Nabi Isa? Kesehatan. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Ajarkan anak kita kesehatan. Kalau kau mau makan deh, cuci tangan. Ajarkan kebersihan. Ajarkan kesehatan. Sehat itu mahal. Sakit lebih mahal. Lebih mahal lagi sehat-sehatnya disakitin. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sehat selalu. Umur 51. Tidak pernah masuk rumah sakit. Belum pernah diinfus. Minum obat. Disuntik. Karena saya jaga kesehatan. Ini semua keluar suara saya. Serak-seraknya karena saya sebelum itu jahit. Jemaah dengerin. Mau sehat? Jaga makan. Jaga makan. Dengerin. Kalau umurnya 40 tahun, makanya 4 kaki. Kalau udah 50, 2 kaki. Kalau 60, ya saya berkaki. Ikan. Kalau udah 70, nggak usah yang berdarah. Kalau tempe sayuran, vegetarian. 80, buah-buahan. Itu 90 tahun surah Yasin. Mandi. Jadi kalau mau sehat, pola hidup dijaga. Teman, mandi, mandi sebelum subuh. Yang paling mencintai Allah, mandi sebelum subuh. Mandi pagi sampai jam 10, mandi menyegarkan. Mandi jam 10 sampai jam 3, mandi menyebabkan sakit kepala. Mandi jam 3 sesudah asar sampai maghrib, mandi mempercepat pertumbuhan. Saya dulu jarang mandi sore. Siapa yang mandi sore cepat besar. Saya dulu di dalam mandi sore. Siapa yang mandi sore cepat tua. Metabolisme itu cepat. Jadi kalau anak kecil nggak besar-besar, harus mandi sore cepat besar. Mandi maghrib merusak saraf. Mandi sesudah Isya
pulang. Jadi kamu jam berapa mandi? Setengah 12, jam 12 jam 1 bagus. Tanya Pak Prabowo. Mandinya Pak Prabowo itu subuh. Bagus mandi subuh. Awal. Tidur. Tidak boleh tidur sesudah subuh. Menyebabkan kemiskinan, mendatangkan penyakit, mengotori darah. Tidur jam 10 jam 11 pagi 15 menit aja. Itu tidur bagus, kerindulan namanya. Pejamkan mata sejenak. Segar itu. Tidur sesudah umur menggemukkan badan. Tidur sesudah asar merusak akal. Jadi pikun, jadi gila. Maaf, lingkungan. Kalau ada anak kecil tidur sesudah asar, bangun tidur langsung masuk baju sekolah. Siapa yang tidur sesudah maghrib mendatangkan bala. Yang ini salah. Siapa yang tidur sesudah isya yang terbaik mendatangkan air liur. Udah ya? Langit pertama nanti siapa? Ilmu apa? Keluarga nenek. Yang kedua, ilmunya apa? Keterampilan. Makanya anak-anak jangan cuma sekolah, kasih kursus dia, eskul, MBG, MBG di makanan. Lagi yang ketiga, keuangan, ajarin anak menabung. Lagi keempat, nggak bisa kesehatan, jaga kesehatan anak. Anak saya cuma satu permintaan saya, jangan sakit. Terserah mau khusus ini, mau ini, mau ini, mau ini, terserah. Yang penting jangan sakit. Lain kelima, Nabi Sulaiman. Ada yang tahu ilmunya Nabi Sulaiman? Kaya. Ilmu Nabi Sulaiman kalau kita kuasai jadi kaya. Ilmu Nabi akan jadi berkah orang tua. Ilmu ini keterampilan jadi pinter, mahir. Ini keuangan jadi awet dan miskin. Ini kesehatan, modal, biar kaya kalau sakit-sakitan. Baik orang kaya tidak bisa makan nasi, diambil. Tidak bisa makan daging, kolesterol. Tidak bisa naik mobil, bisul. Lagi kelima, ilmunya Nabi Sulaiman ada. Kasihan yang tidur, mau lihat sempurna yang ada di TV. Sampai di sini untuk TV lagi. Lagi kelima, ilmu Nabi Sulaiman namanya ilmu bahasa. 7 dan 3 bahasa.
Nabi Sulaiman tahu bahasa manusia, bahasa jin, bahasa binatang. Siapa itu? Anak kucing. Papanya kucing. Mana kucing? Anak kambing. Mana kambing? Ada orang, ada hantu. Kejepit. Kalau kita kuasai bahasa, kita kaya. Kuasai bahasa, bahasa daerah, ibu, bahasa nasional, Indonesia, bahasa internasional, Inggris, bahasa agama, Quran, Arab, dan bahasa ekonomi. Mandarin, Prancis, Korea, Indonesia, Ansapun, Cici Palangga, Wanda Hamidah. Jamaah. Langit keenam. Ilmu Nabi. Apa itu Nabi Musa? Kepemimpinan. 2, 3. Kepemimpinan. Kita butuh pemimpin. Kita butuh camat. Kita butuh lurah. Kita butuh RW. Butuh RT. Pemilihan. Kata Nabi, kalau kau berjalan 3 orang, tunjuk salah satu di antara 3 itu jadi pemimpin. Tidak boleh orang tidak pemimpin. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu baru mati, dikuburkan. Kenapa? Karena lagi pemilihan pemimpin. Perlu itu pemimpin. Terakhir, langit ke-7, Nabi Ibrahim pasti mau pipis. Kegiatan yang tidak bisa diwakili. Itu apa? Itu apa? Bingkisan Pak Ustaz. Buat siapa? Pengurus. Buat siapa? Katanya tadi tidak dibungkus. Saya itu gak berani makan, takut mubazir. Makanya air saya bawa-bawa sampai habis. Gak berani saya, karena nanti kita ketemu jawabannya. Ini saya suka apa? Saya coba dari kecil. Untuk saya beli.
dia. Nggak boleh. Jamaah. Kita mulai ceramahnya. Tadi saya izin, Ustaz mau makan. Tadi saya sudah berpuasa di jalan. Saya ini puasa tiap hari. Puasa Idris, 7 tahun, sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Sudah 7 tahun. Kenapa? Karena istri saya sudah menikah 7 tahun. Dan saya tidak menikah lagi. Karena saya memilih puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan. Kata Nabi, menikah. Kalau tidak sempat menikah, puasa. Apa saya puasa? Karena saya fokus membesarkan 4 anak saya. Waktu menikah istri saya, usia anak saya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Belum tentu kalau saya nikah lagi, dia mau urus anak saya. Ibu tiri bila ayah tapi bila ku disiksa bagai anak tiada manggil. Aduhai kasih bagai anak agar dapat kayaknya kita semua gitu. Ternyata bapak ini tipis. Kakak yang masa tangan kanannya. Sudah percaya. Kita lihat sekarang. Lanjut. Di langit ke-7 ketemu Nabi. Apa ilmu Nabi Ibrahim? Ilmu yang paling tertinggi. Di langit ke-7. Sebelum anak sekolah, ajarin dulu ilmu keluarga, kenalkan dirinya, baru kau ajarkan keterampilan. Tidak bisa dalam keuangan, naikkan. Tidak bisa jaga diri, mandi sendiri, urus sendiri. Tidak bisa pergi sekolah di luar negeri. Tidak bisa masuk ke pemimpinan. Yang paling tertinggi, ilmu yang tertinggi, ilmu agama. Ajarkan anak kita ilmu agama. Mata berdua membagi apa yang tersumpah setelah setia. Bencana boleh datang, musibah boleh datang, rumah boleh hancur, tapi keimanan jangan. Saya kemarin datang ke Padang, lihat itu sungai yang tambah luas, rumah hilang. Ini mau rencana kacir lagi. Kemarin sebutnya bedanya. Baru aku ke Padang, baru sahabat yatim. Di wilayah ke-7 masih ada lagi kendaraan satu lagi ya. Sebelum kita masuk ke kendaraan yang satu, kita dengarkan dulu
informasi dari sahabat